Sebagai destinasi pariwisata kita sangat bangga karena Bali itu banyak sekali mendapat julukan. Dari sejak kita belum merdeka bahkan sejak tahun 1920-an, 1930-an, ungkapan-ungkapan yang disampaikan langsung oleh turis itu benar-benar membuktikan bahwa itulah keberadaan Bali. Beberapa ungkapan yang sangat membanggakan diantaranya adalah Bali, Island of Gods, Island of Ceremonies, the last paradise. Ini mengindikasikan bahwa turis yang datang ke Bali, khususnya turis mancanegara, itu betul-betul dapat membuktikan ungkapan-ungkapan itu sendiri. Tentu kita bertanya mengapa turis itu mengatakan demikian. Kita sangat salut kepada pendahulu-pendahulu kita, terutama orang-orang Bali yang sangat mencintai wilayahnya sebagai destinasi pariwisata. Kalau saya mencoba merenungkan, mencari makna apa sesungguhnya yang dilakukan oleh orang Bali pada saat itu, mungkin beliau menganggap bahwa mempertahankan Bali ini ibaratnya seperti membangun rumah. Pilar-pilarnya itu harus kuat. Dan kalau kita kaitkan sekarang dengan konsep-konsep pariwisata modern, memang demikianlah adanya. Ini membuktikan bahwa kemajuan pariwisata dunia yang saat ini itu sesungguhnya sudah dilakukan oleh para pendahulu kita yang sangat berkepentingan untuk melestarikan Bali. Pilar-pilar itu sangat dijaga. Jadi di dalam pengembangan pariwisata khususnya menjadikan Bali ini sebagai destinasi yang harus berkesinambungan sampai kapanpun. Saya bisa melihat sesungguhnya ada 5 pilar yang dibangun pada saat itu. Kelima pilar itu adalah yang saya sebut dengan pertama itu atraksi wisata. Luar biasa kalau kita lihat atraksi wisata yang ada di Bali ini benar-benar unik. Ada yang bernuansa alam. Kita lihat dimanapun kita berada, kita melihat indahnya alam. Selalu memukau. Orang yang datang ke Bali Selatan, Bali Utara, Timur, Tengah, bahkan Selatan, itu mengatakan fantastik alamnya ini. Belum lagi kalau kita menginjak pada atraksi budayanya. Inilah sesungguhnya yang merupakan pemikat utama, magnet yang mendorong dan menarik orang itu untuk bisa datang ke Bali. Ini suatu kebanggaan yang sesungguhnya harus kita lestarikan. Belum lagi kemajuan teknologi yang ada ini, benar-benar kekayaan alam budaya itu dimanfaatkan melalui atraksi wisata yang kita sebut atraksi wisata buatan manusia. Ini berkembang luar biasa di Bali dan melengkapi seluruh atraksi yang menyebabkan wisatawan untuk tertarik datang ke Bali. Itu adalah pilar yang pertama dari 5 pilar yang ada. Pilar yang kedua itu adalah yang kita sebut aksesibilitas. Betapapun indahnya kekayaan alam dalam bentuk atraksi wisata yang saya sebutkan tadi, kalau tidak didukung oleh aksesibilitas, tidak mungkin orang bisa datang ke Bali. Bali kecil, tetapi kelengkapan aksesibilitasnya luar biasa. Punya airport, punya pelabuhan laut, punya jalan darat yang sangat gampang dan mudah dilalui oleh wisatawan. Kemudian yang ketiga adalah pilar yang kita sebut dengan nama fasilitas pariwisata. Wisatawan mancanegara yang terbang dari Eropa kita bayangkan tidak kurang dari 17 jam. Mereka tidak akan mungkin datang ke Bali kemudian balik lagi ke negaranya. Kelengkapan fasilitas yang ada di Bali, hotel, restoran, travel agent, taksi, bahkan sekarang ada fasilitas wisata yang benar-benar digandrungi oleh wisatawan, katakanlah spa. Mais, tempat wisatawan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan di sini. Ini luar biasa memperkaya dan memperkokoh, menguatkan kembali Bali sebagai sebuah destinasi pariwisata. Kemudian yang ketiga adalah yang saya sebut dengan istilah faktor pendukung pariwisata, baik pemerintah maupun swasta. Ini luar biasa. Ini tentu ada alasan mengapa masyarakat Bali mendukung pariwisata habis-habisan. Nah, kalau kita bandingkan dengan pulau-pulau lain, provinsi lain yang ada di Indonesia ini, Bali tidak pernah memiliki minyak. Bali nggak punya tambang. Bali tidak memiliki hutan luas, katakanlah seperti di Papua misalnya. Satu-satunya yang dimiliki oleh Bali itu adalah pariwisata. Dan inilah yang menyebabkan Bali bisa mempertahankan dirinya sebagai sumber penghidupan masyarakat.
Masyarakat menganggap Bali sebagai sumber kehidupannya, merupakan tanggung jawab dan panggilan tersendiri untuk mempertahankannya. Nah, yang kelima justru ini yang sangat penting dan harus terjadi. Bali bisa membuktikan pilar yang kelima yang kita sebut dengan nama keterlibatan masyarakat, terutama masyarakat lokal. Kalau kita lihat objek-objek wisata, lokasi wisata, destinasi wisata yang ada di Bali, sebagian besar masyarakat lokal terlibat di dalamnya. Ini menjaga sangat penting artinya. Rasa ikut memiliki oleh orang Bali itu sendiri menyebabkan Bali itu semakin kokoh. Walaupun banyak wisatawan yang datang, tetapi orang Bali, masyarakat Bali tetap mempertahankan jati dirinya karena masyarakat Bali menyadari sepenuhnya kalau terjadi perubahan-perubahan yang ada pada dirinya, bahkan tergerus oleh pengaruh wisatawan asing, masyarakat Bali menyadari akan tidak ada artinya Bali ini. Itulah makanya Bali habis-habisan mempertahankan jati dirinya sebagai pariwisata budaya. Karena itulah ciri utama dari pariwisata yang ada di Bali. Itu nakan biru. Tidak dono. Lagi pes. Terpenuhinya 5 pilar yang saya katakan tadi, yaitu atraksi wisata, aksesibilitas, fasilitas, faktor pendukung dan keterlibatan masyarakat, menyebabkan semakin banyak dan semakin derasnya aliran wisatawan yang datang ke Bali, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Nah, khusus untuk kehadiran wisatawan mancanegara yang semakin banyak sering menimbulkan pertanyaan, apakah hal ini tidak akan menggerus atau menurunkan nilai-nilai budaya Bali, dalam arti kata masyarakat akan terpengaruh oleh budaya asing yang dibawa oleh turis itu sendiri. Inilah kekuatan Bali luar biasa. Semakin banyak wisatawan yang datang, ini merupakan peluang bagi masyarakat Bali untuk terus memperkokoh jati dirinya. Itu dari segi sosial budaya. Dari segi ekonomi, masyarakat Bali menyadarinya. Karena masyarakat Bali tahu pasti bahwa satu-satunya kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Bali itu sendiri adalah pariwisata, dan ini harus dijaga. Itulah yang bisa kita lihat saat ini. Kalaupun ada pengaruh-pengaruh itu boleh kita katakan tidak signifikan pengaruhnya. Bahkan terus semakin kuat, semakin ajak. Bahkan hal ini merupakan kekuatan utama untuk menjaga kelestarian Bali di masa yang akan datang. Ketika kita melihat Bali ini lestari, bahkan secara terus-menerus didatangi oleh wisatawan mancanegara maupun domestik, tentu kita bertanya, apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Bali untuk mewujudkan keadaan seperti itu? Yang pertama tentunya adalah ada kesadaran yang tinggi. Kecerdasan itu harus tetap dipertahankan. Karena satu-satunya yang harus bisa dilakukan adalah mempertahankan Bali ini supaya tetap sebagai sumber kehidupan. Sehingga dengan demikian masyarakat Bali selalu memperhatikan, mengoreksi dirinya. Sudahkah ada perubahan-perubahan yang lebih baik yang harus saya lakukan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan. Itu adalah hal-hal yang bersifat tradisional yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan sehari-hari. Kalau boleh saya katakan, proses penguatan jati dirinya untuk mempertahankan Bali sebagai destinasi pariwisata itu sekaligus adalah merupakan bagian dari hidupnya sendiri. Masyarakat melakukan budayanya, sekaligus itu berarti melakukan penguatan-penguatan terhadap eksistensi pariwisata yang ada di Bali. Nah, tentu saja hal itu tidak bisa dipertahankan secara terus-menerus. Dunia terus berkembang, perubahan-perubahan itu terus terjadi. Maka masyarakat Bali, terutama generasi mudanya, sangat menyadari tidak ada pilihan. Generasi muda melanjutkan kecerdasan yang telah diberikan oleh orang tuanya melalui pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia. Bali sangat berbangga dan harus berbangga karena lembaga pendidikan kepariwisataan yang memang sangat dibanggakan oleh masyarakat itu ada di Bali. Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali contohnya. Dan sekolah ini sendiri adalah merupakan pelengkap dari Bali itu sendiri.
yang kalau menurut orang banyak mengatakan Bali ini adalah living laboratorium for tourism. Jadi laboratorium hidup untuk pariwisata. Apapun yang kita ingin dapatkan soal pariwisata, kita dapatkan di Bali. Itulah cara-cara yang bisa dan terus dimanfaatkan oleh masyarakat Bali untuk mencerdaskan dirinya dalam mengembangkan Bali, dalam mempertahankan Bali, dalam melestarikan Bali sebuah destinasi pariwisata yang dicintai oleh dunia. Konsekuensi dari keberhasilan Bali mempertahankan dirinya sebagai destinasi pariwisata menyebabkan Bali tidak hanya dicintai, diminati oleh orang Bali sendiri sebagai sumber penghidupannya sendiri. Dalam realitas kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, banyak pendatang-pendatang yang datang ke Bali yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari Jawa, dari Lombok, dari Sumatera, dan mereka sangat sukses untuk bisa mempertahankan hidupnya di Bali. Haruskah orang Bali ini iri terhadap keadaan? Tidak demikian. Bali menyadari karena tidak ada satupun yang bisa melarang orang untuk datang ke Bali. Satu hal yang dilakukan oleh orang Bali adalah secara terus-menerus meningkatkan kualitas dirinya. Apalagi modal pariwisata yang harus ada pada setiap manusia sudah dimiliki oleh orang Bali. Sehingga dengan demikian lebih gampang masyarakat Bali untuk memainkan peranannya sebagai orang pariwisata. Dan yang kedua adalah generasi mudanya sangat-sangat antusias untuk membentuk kompetensi pada dirinya yang cocok bisa digunakan nanti untuk mengembangkan dirinya, khususnya mempertahankan Bali. Jadi dalam hal ini masyarakat Bali tidak pernah khawatir. Bahkan kehadiran masyarakat luar Bali itu adalah sebuah bentuk complementary, ya, pelengkap. Jadi hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat Bali itu bisa juga dilakukan oleh masyarakat luar Bali. Dan ini mencerminkan bahwa Bali juga mendistribusikan kesejahteraannya tidak hanya untuk orang Bali tetapi juga untuk masyarakat luas, termasuk masyarakat dunia. Kalau kita lihat di Bali ini tidak hanya orang Indonesia yang mencari pekerjaan, bahkan tenaga-tenaga asing yang legal pun mendapatkan peluang untuk mempertahankan hidupnya di Bali. Inilah salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Bali itu sendiri yang menyebabkan orang-orang banyak luar Bali, di dalam negeri, mari kita pertahankan Bali. Itu kekuatan luar biasa yang menyebabkan Bali tetap Bali dan akan terus Bali sampai kapanpun. Wisatawan itu adalah manusia. Manusia itu pada hakikatnya mempunyai kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ketika dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, tentu dia tidak ingin kebutuhan itu dalam bentuk monoton saja bisa dipenuhi. Demikian juga dalam bidang pariwisata. Jadi produk-produk yang ditampilkan oleh pariwisata Bali tidak boleh monoton. Harus ada kreativitas. Diversifikasi harus selalu dimunculkan. Jumlah dan kualitas harus ditingkatkan. Soal kreativitas itu bukan hal yang baru bagi masyarakat Bali. Itu sudah merupakan pemikiran ke depan. Bahkan selalu di dalam benaknya apa yang harus saya lakukan ke depan untuk bisa memberikan kepuasan yang lebih banyak kepada wisatawan. Itu maknanya adalah kreativitas. Kreativitas yang kita lihat misalnya banyak. Di dalam dunia culinary misalnya, kreativiti bisa dilakukan. Buah yang pada mulanya simple dikreativitaskan sedemikian rupa sehingga menimbulkan nilai tambah. Harganya pun secara ekonomi akan mengalami peningkatan. Makanan-makanan disusun, dekorasinya sedemikian rupa. Ini adalah sebuah aktivitas kreativitas yang dilakukan. Kerajinan tangan, fashion, dalam bentuk foto-foto di objek wisata. Ini banyak kita lakukan sekarang. Bahkan syuting film yang dilakukan di Bali ini luar biasa. Ini adalah salah satu bentuk kreativiti yang peluangnya itu diciptakan oleh orang Bali dan tidak hanya dimanfaatkan oleh orang Bali sendiri, tetapi masyarakat luas pun datang ke Bali untuk menciptakan berbagai kreativiti. Dan ini sudah terbukti. Sehari tahun ke tahun dunia kreativitas di Bali ini luar biasa dan ini berpengaruh pada
ekonomi kreatif itu sendiri. Contoh yang bagus dalam dunia kreativitas atau kreatif ekonomi ini luar biasa. Pariwisata Bali menciptakan hal itu. Katakanlah dunia kerajinan, industri perak misalnya. Kalau kita lihat raw materialsnya, bahan mentahnya itu kan hanya gelondongan besi saja. Ketika kecerdasan otak manusia untuk menuju kreativitas itu telah diwujudkan, benda itu menjadi barang setengah jadi, akhirnya menjadi barang jadi yang unik, indahnya luar biasa. Dan kalau kita bandingkan harga bahan dasar dengan nilai akhir dari produk itu sendiri, kalau boleh saya katakan bisa melebihi 5.000% kenaikan daripada nilai bahan mentah itu menjadi barang jadi. Dan ini satu contoh saja. Bahkan di dunia makanan sendiri kita bisa melihat apel yang kecil saja atau buah semangka yang kecil saja, melalui kegiatan yang kita sebut fruit carving misalnya, nilainya menjadi luar biasa. Ini adalah contoh-contoh ekonomi kreatif yang muncul di dunia pariwisata. Dan ini sudah terjadi dari sejak dulu. Bahkan dunia cetak mencetak ya, pada pakaian, pada dunia tekstil itu pun sudah terjadi di bidang pariwisata. Dan kita bangga karena saat munculnya ekonomi kreatif saat ini sebenarnya pariwisata mengkonfirmasi, dan itu memang sudah ada dari sejak dulu. Isu yang sekarang sering kita dengar itu adalah masalah pornografi misalnya. Nah tentu kalau kita bawa kepada situasi nyata yang terjadi di Bali, tentu Bali melanggar. Itu sama sekali tidak melanggar. Itu adalah bagian dari hidup manusia yang dari sejak dulu sudah ada. Katakanlah misalnya budaya tradisional Bali yang tidak mengenal katakanlah toilet, kamar mandi mewah dan lain sebagainya. Bahkan masyarakat Bali memanfaatkan sungai bersih untuk mandi di sana. Dan kalau kita lihat di sana mandi bersama-sama adalah yang wanita bergabung dengan yang pria misalnya, walaupun tempatnya berjarak tentunya. Ini sama sekali tidak dikaitkan dengan masalah pornografi. Bahkan kalau menurut saya sendiri, pemanfaatan dari sungai sebagai bagian dari hidupnya dalam bentuk ciptaan Tuhan itu sendiri menyebabkan mereka memiliki kesadaran untuk tetap mempertahankan kelestarian dari alam itu untuk bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Dan kalau kita lihat juga dalam kaitan dengan adat istiadat budaya yang ada di Bali, kadang-kadang juga masyarakat tidak berpakaian mewah lengkap seperti yang kita lihat dewasa ini. Ada juga bagian-bagian tubuh manusia yang kelihatan, yang walaupun sebenarnya tidak tujuan untuk mendemonstrasikannya, tapi that is part of the culture. Dan ini sering kita lihat katakanlah dalam bentuk tari-tarian misalnya. Ada bagian-bagian tubuh tertentu yang kelihatan. Itu adalah dalam bentuk keindahan yang mencerminkan atau yang memaknai kita ingin memperlihatkan kepada masyarakat inilah perwujudan hasil sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang harus kita bisa lestarikan. Nah ini kalau kita dilihat di Bali uniknya, kekuatan itu ada pada bersatunya adat, budaya, dan kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Ini tidak bisa dipisahkan. Dan dalam kenyataan, realitasnya inilah sesungguhnya yang menyebabkan orang banyak datang ke Bali untuk membuktikan apa yang memang sudah terjadi dari sejak dulu.